Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini gimana caranya bikin supaya bisa ini? Bisa lebih dari ini? Oh, kita bikin 5 gini ya. Udah, ya atau lanjut. Oh ya gini, terus ini saya perbesar ya, sebentar. Oke, gini, oke. Ya silakan ya, muslim yang lain boleh naik ya. Kita masih dengan tema yang sama ya. Silakan, muslim saya sudah kasih ruang ya. Saya undang dulu yang muslim nih. Tapi sambil menunggu yang muslim datang nih, saya mau ngobrol dengan Renaldi nih. Renaldi, kalau Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk, ya, penjelasan dan lain sebagainya, tapi faktanya yang dipakai menjelaskan itu bukan lagi Al-Quran, melainkan kitab karangan si A, karangan si B, seperti yang biasa Wafi lakukan ya. Wafi itu kalau jelasin itu dia nggak pernah pakai Quran itu. Dia pakai menurut Syekh begini, dalam kitab ini halaman sekian, menurut Syekh ini, menurut ulama ini, menurut tafsir. Nah, itu kalau Wafi ngomong kayak gitu tuh. Saya paling hafal dengan gayanya Wafi itu kalau ngomong tuh. Selalu dia kutip menurut Syekh ini, menurut Pak ini. Nah, jadi Al-Quran itu bagi dia sudah tidak lagi berguna, tidak lagi berfungsi untuk menjelaskan, karena dia tidak pernah menggunakan Al-Quran itu sebagai kitab penjelas. Bagaimana menurut Renaldi ini? Silakan. Ya, kalau dia tertarik bang dengan hal-hal seperti itu, hak dia, saya nggak bisa melarang. Tapi harus dia ingat Al-Quran itu sudah bisa menjelaskan dirinya sendiri. Oke, Al-Quran sudah bisa menjelaskan. Tapi kalau abang ke situ nanti abang juga kena tampol bang. Coba jelaskan tata cara sholat menurut Al-Quran. Iya, iya kena tampol lagi. Kena tampol kan? jadi, jadi saya bilang bang, ya ini memang ya seperti makan buah si malakama bang, abang ini. Kalau abang bilang Quran itu lengkap, nanti kata Wafi coba jelaskan tata cara sholat atau tata cara wudhu menurut Al-Quran. Abang bingung. Sementara Al-Quran mengatakan bahwa Quran ini, ya Quran mengatakan bahwa Quran itu jelas, kita petunjuk yang memberi penjelasan. Jadi gimana nih kayak seperti ini? Ya mungkin yang sudah jelas jangan dibuat lagi, jadi kabur jadinya. Kalau sudah jelas diterangkan Al-Quran itu jangan dibuat tafsiran-tafsiran yang ngambang-ngambang lagi. Iya, kalau saya baca Al-Quran, ada suara anak-anak bang di belakang, coba di mute dulu bang. Jadi gini bang, ketika saya baca Al-Quran, Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi 2 golongan. Pertama, yaitu golongan yang muhkamat. Yang kedua ada golongan yang mutasabihat. Ya, apa itu muhkamat? Muhkamat itu artinya jelas. Apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat itu artinya belum jelas atau sumir atau samar, ya. Tidak jelas, itu arti mutasyabihat. Yang mengerti takwilnya hanyalah Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Nah, pertanyaannya lantas apa fungsinya dibuat penjelasan terhadap Al-Quran? Padahal Al-Quran itu sendiri sudah mengatakan bahwa Quran itu hanya dibedakan menjadi 2, yang muhkamat dan mutasabihat. Betul tidak Pak Mikir? Saya muslim sejati, jadi saya percaya Al-Quran penuh. Jadi mau ngomong apapun tetap Al-Quran paling benar ya. Alhamdulillah. Jadi penjelasan di Al-Quran adalah benar. Contohnya bahwa Nabi membaca Taurat benar. Nabi nggak bisa baca benar juga. Semua benar. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa ya bro. Itu udah jelas. Sangat jelas. Kalau Nabi nggak baca Taurat, mana mungkin dia tahu. Ya bukan termasuk orang-orang benar. Itu ada. Ya. Oke Pak Ninadi, setuju apa tidak? Kalau tidak setuju kita keluarkan Al-Qurannya. Saya setuju itu. Setuju ya. Jelas itu nggak perlu tafsirkan lagi ya. Iya betul, tidak perlu tafsir. Banyak ilmu lah gitu. Iya. Macam betul aja. Iya betul. Jadi kita harus percaya pada Al-Quran ya Pak Rinaldi. Ya pertama kita harus percaya dulu sumbernya itu Al-Quran. Betul, betul. Alhamdulillah ya Pak, diturunkan Al-Quran buat kita ya. Kalau nggak percaya kan berarti kafir kan Pak? Tapi di masa sekarang banyak orang Islam yang nggak percaya Quran lagi. Tapi dia imani Pak. Contohnya seperti hamba saksi ini kayaknya nih. Hamba saksimu ini muslim?
Halo, hamba saksimu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, kenapa abang tidak percaya Al-Quran bang? Nggak percaya Quran? Iya, Saya percaya. kenapa? Oke, sekarang kita tes dulu apakah abang percayanya itu hanya di mulut saja atau tidak. Oke, kita. Ada suara tuh, suara siapa ya? Oke, hamba saksimu. Tadi Anda mengklaim atau Anda membuat sebuah pernyataan bahwa Anda percaya Al-Quran. Ya. Sementara ternyata Anda mengimani kitab-kitab tafsir, buku-buku karangan ulama yang menjelaskan Al-Quran. Betul? Mempelajari. Oke, abang percaya kitab-kitab tafsir? Bisa diambil untuk dipercayai, ada juga yang tidak. Enggak, pertanyaan saya, abang percaya nggak kitab-kitab tafsir? Sebahagian. Sebagian. Oke, untuk sebagian aja kita bahas yang sebagian yang abang percaya. Oke, apa fungsinya kitab-kitab tafsir itu bang? Untuk menafsirkan lapas-lapas Allah dengan baik dan benar. Oke, di mana perintahnya untuk menafsir Al-Quran bang? Semisal nih, sholat itu kan Bukan bang, pertanyaannya di mana perintah untuk menafsir Al-Quran? nggak ada diperintahkan, nggak ada. Oke, sesuatu yang tidak diperintahkan berarti itu bid'ah nggak bang? Itu tergantung definisi masing-masing, bilang bid'ah. Oke, ada satu hadis berbunyi begini bang. Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Ya, semua yang diada-adakan ya itu sesat dan semua sesat itu tempatnya ke dalam api. Pertanyaan saya kepada abang, di mana ada perintah Allah untuk menafsirkan Al-Quran? Jawab. Nggak ada bang, nggak ada. Kalau Ada. dalam Tidak ada. Padahal ayat Quran sendiri mengatakan bahwa Quran itu hanya dibedakan menjadi dua. Pertama, ayat-ayat yang muhkamat atau jelas, bahasa Indonesianya muhkamat itu adalah jelas atau terang, dan mutasabihat yang artinya itu samar. Nah, terhadap ayat-ayat yang mutasabihat atau samar, dikatakan oleh Al-Quran, tidak ada satu orang pun yang mengerti maknanya. Yang mengerti maknanya hanyalah Allah semata. Nah, sementara ayat-ayat yang muhkamat atau jelas, menurut Allah ayat itu sudah terang benderang jelas. Pertanyaan saya begini bang, apa fungsinya menjelaskan ayat yang sudah jelas? Silakan. Ya, yang sudah jelas untuk apa ditafsirkan? Dia kan sudah jelas. Ya Allah sudah. Artinya kalau begitu buku kitab tafsir itu untuk apa? Yang tadi ya untuk menafsirkan yang samar. Padahal yang samar dikatakan oleh Allah bahwa tidak ada seseorang yang mengerti takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang mencari-cari itu mencari-cari takwilnya, dikatakan orang-orang yang hatinya disusupi oleh yang tidak baik, disebutkan mereka mencari-cari takwilnya untuk menimbulkan keraguan-keraguan. Padahal itu jelas dilarang bang untuk mencari-cari takwilnya, karena hanya Allah yang mengerti takwilnya. Begitu bang. Ya, bagi individu yang mencari-cari takwilnya, ya dia punya resiko. Bagi yang tidak, dia punya resiko. Bagi kita yang mempercayai dan tidak mempercayai, ya ada risikonya. Itu nggak jadi problem bang. Aduh, ini saya bingung nih teman. Oke, LWF Muslim atau Kristen bang? Kristen. Oke, mungkin LWF ada yang mau disampaikan bang, silakan. Oke, saya membaca ini ya. How to prove Quran is wrong in 60 second. Kalau saya dikasih pertanyaan itu akan saya jawab. Sana. Saya akan jawab dalam kurang dari 60 detik. Mungkin dari yang lain mau diteruskan. Nanti kalau udah giliran saya akan jawab. Ya, ini sudah masuk bang ke sesi itu bang. Oke, saya mulai dari sekarang ya. Jadi gini hamba saksi, gini loh bang. Abang kan bilang bahwa abang percaya dengan sebagian kitab-kitab tafsir, betul bang? Ya, betul. Oke, berarti klaim bahwa abang percaya Al-Quran itu dusta. Nangkep? Halo? Definisi abang aja bagaimana. Kalau abang bilang tadi, saya percaya kan begitu. Bang, kalau abang percaya Al-Quran, abang percaya nggak bahwa Quran itu jelas? Gini bang ya, beriman dengan percaya itu tentu berbeda. Bang, pertanyaan saya ulangi bang. Abang percayakah atau tidak bahwa Al-Quran itu jelas?
percaya atau tidak? Iya, percaya dan memahami. Oke. Kalau sudah jelas, perlu nggak dijelasin lagi, Bang? Tidak perlu. Tidak perlu. Lalu fungsinya kitab tafsir untuk apa, Bang? Gimana tadi? Aduh. Pak Mikir bisa bantuin saya, Pak Mikir? Jadi sudah jelas ya, mereka tidak mempercayai Quran. Itu Hud 1 menjelaskan bahwa Quran itu disusun dengan teliti ya, dijelaskan secara terperinci. Tapi mereka tidak yakin. Coba kita tanya Pak sama Pak Hamba. Pak Hamba, apakah kamu percaya pada Quran itu sangat teliti dan disusun dengan rapi? Ya saya percaya yang Oke. Quran. Cek lagi Pak ya. Apakah Bapak percaya bahwa Muhammad bisa baca? Saya percaya. Percaya. Berarti Muhammad bisa baca. Muhammad baca Taurat, betul? Kalau dipisahkan nggak ada Muhammad membaca Taurat. Kalau dia tidak membaca Taurat, menurut Ali Imran 93 bahwa Muhammad tidak termasuk orang-orang benar, Pak. Apakah Muhammad termasuk orang benar? Dia beriman, Pak, kepada Taurat, bukan membacanya. Coba buka, baca Ali Imran 93. Ya, kita barisan yang alinea terakhirnya. Bawalah Taurat dan bacalah jika kamu termasuk orang-orang benar. Itu perintah baca apa mengimani? Mengimani itu kan boleh, Pak. Itu tulisannya dibaca loh, Pak. Bacalah. Aku yakin Bapak nggak percaya itu kok. Percaya, kan ada Bapak- perintahnya. Perintah apa? Perintah bacalah atau imani? Ya berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya. Iya, Begitu, tetapi Pak. saya kan 93 loh, Pak. Ali Imran 93. Bapak percaya bahwa Muhammad membaca Taurat? Ya nggak ada perintah, Pak, untuk membaca Taurat. Nggak ada. Ada, Pak. Itu Ali Imran 93, Pak. Oke, aku yakin kamu nggak percaya itu. Bawalah Taurat dan bacalah jika kamu orang-orang benar. Imanilah kitab-kitab sebelumnya. Bapak nggak percaya, maka kita buka. Saya tadi sudah bilang, kamu nggak bakalan percaya, kamu nggak yakin. Kita buka ya, Pak. Kita buka nih, Pak. Saya sudah bilang sama bapak-bapak itu nggak percaya, tapi bapak ini. Ini, Pak, kita baca, Pak, alinea terakhir, Pak. Katakanlah dalam kurung Muhammad, maka bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Udah jelas ya, Pak? Nah, jelas, Pak. Itu kan Jelas. sudah diartikan begitu, Bang, ya. Kalau apanya bukan membaca, berimanlah begitu, Bang. Saya tadi sudah bilang Pada Bapak tidak kitab-kitab akan sebelumnya. percaya ya, Pak. Ini udah jelas ya, Pak. Tolong dibesarin Bro Edis. Bro Edis, besarin saya tuh, kasih lihat. Coba, maka bawalah Taurat, lalu bacalah. Jika kamu orang-orang yang benar. Ini perintah baca atau imani, Pak? Iya, dalam pemahamannya begitu, Bang. Kita boleh membaca untuk Inilah mencari kamu. kebenaran gitu. Kamu udah nggak percaya sama Quran lagi kan? Itu kok Bapak bilang nggak percaya? Percaya. Ya ini sulit bacalah. Itu kan tafsir, Bang. Arti dalam surat lepas Al-Quran itu kan tafsir Indonesia. Udah balikin ke Andi. Aduh, Bro Edis. Silakan lanjutkan. Dia aku bilang dia nggak percaya. Ya, sudah. Ya, seperti saya bilang tadi, mereka ini percayanya ini hanya di mulut saja, begitu. Coba tanya sama Al-Yaumayau Muslim atau Kristen? Saya Muslim, Bang. Ya, abang percaya dengan Quran? Sangat percaya sampai nyawa saya berakhir. Oke, abang percaya bahwa Quran itu lengkap? Lengkap. Abang percaya bahwa Quran itu jelas? Jelas. Oke, abang percaya dengan kitab tafsir? Percaya. Fungsi kitab tafsir apa, Bang? Enggak, saya mau tanya sama Pak Muslim ini. Enggak, sebentar dulu. Fungsi kitab tafsir apa, Bang? Untuk menjelaskan dan menuntun kita supaya hidup. Untuk menjelaskan. Oke, untuk menjelaskan ya. Abang percaya Quran itu jelas? Jelas. Oke, abang percaya
yang jelas perlu dijelaskan? Ya, kalau yang jelas perlu dijelaskan, itu perlu. Oh, jadi yang jelas perlu lagi dijelaskan lagi. Ya, Oke, yang jelas perlu dijelaskan karena sudah jelas. bukan. Yang jelas itu harus Udahlah, diperjelas udahlah. lagi. Oke, lanjutlah sama teman-teman yang lain. Makanya saya kadang-kadang agak susah ini. Karena yang jelas itu Jangan perlu susah, Bang. Gimana? Abang jangan susah. Abang tadi kan dari tadi saya lihat Abang kan pintar ini. Abang bertanya sama saya, apakah itu jelas harus diperjelaskan? Sungguh-sungguh untuk diperjelaskan. Karena apa? Al-Quran itu harus ada manusia yang untuk menjelaskannya. Supaya bisa Di ayat mana itu, ditampung. Bang? Di ayat mana? Oh, tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Jangan Abang bilang. Enggak, gini. Karena Abang kan sudah membuat klaim bahwa Quran itu perlu dijelaskan oleh manusia. Pertanyaan saya, ayatnya di mana, Bang? Tunggu dulu, Bang. Gak usah Abang dulu bertanya ayat dulu. Sekarang kita pakai akal, Bang ya. Sekarang kita pakai akal. Sekarang yang jelas diperjelaskan itu supaya manusia yang menerimanya itu bisa menangkap di isi kepalanya. Tidak semua Berarti nggak jelas, Bang. Iya, berarti itu nggak jelas namanya. Gini, Bang. Sesuatu yang perlu dijelaskan karena dia itu tidak jelas atau karena dia itu jelas. Bukan masalahnya yang jelas Bang, Abang bilang coba, tadi ini. coba abang dengerin pertanyaan saya. Dengerin, Bang. Sesuatu yang perlu dijelaskan karena dia itu tidak jelas atau dia itu jelas. Sesuatu yang dijelaskan itu karena dia itu kurang jelas. Karena kurang jelas. Tidak jelas. Oke, karena kurang jelas. Bukan tidak jelas, kurang Oke, jelas. Karena kurang jelas. Pertanyaan saya, Quran itu jelas atau kurang jelas? Quran itu jelas. Jelas. Kalau udah jelas perlu dijelaskan? Siapa yang sanggup menjelaskan? Loh, Bang, saya nggak nanya siapa yang perlu dijelaskan. Kalau sudah jelas, Ya. apakah perlu dijelaskan lagi? Tidak, sekarang saya bertanya sama Abang. Tuh, Abang kan bertanya kan. sama saya Fit, tadi. gimana Fit? Coba Fit, anu dulu Fit lah. Fit, Gimana? coba nyimak nggak Fit? Ya aku dengar-dengar sambil masak. Kalau belum jelas ya itu perlu dijelaskan Nah, monggo silakan jelaskan. ya. Jadi belum jelas makanya perlu penjelasan. Contohnya kayak Quran butuh tafsiran. Berarti Quran belum jelas. Dia harus bergantung pada tafsiran. Dan belum lagi asbabun nuzul. Itu membuktikan kalau Quran belum jelas, ya. Benar nggak? Enggak. Nah nggak Jadi jelas kan? untuk- Makanya kalau butuh tafsiran dan butuh asbabun Ya. nuzul. Karena gini, Mbak. Karena gini. Dari Al-Quran itu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke baginda Raja kami Nabi Muhammad SAW. Dan tulislah apa yang ada dari Allah kepadaku, jangan kau tulis dari aku kepadamu. Nah, itu diturunkan kepada manusia-manusia supaya itu lebih jelas lagi. Nah, turunlah seperti adanya Habib, adanya penafsir Al-Quran. Diperjelas lagi. Karena tidak semua manusia Islam di dunia ini mengerti dengan bahasa Arab. Oke, ini Tidak bentar. semua bentar. manusia tidak mengerti. Tanya, Pak. Tunggu dulu, Kak. Tunggu dulu, Pak. Saya menjelaskan dulu. Tidak semua manusia ini mengerti dengan bahasa Arab. Jadi, ada di dunia ini Bentar, ada sebelum- orang... Ya, Ya, silakan, ini silakan. Ya. Quran Anda sendiri berkata bahwa Quran itu ya diturunkan dalam bahasa Arab agar mudah dipahami, Pak. Itu Quran sendiri. Agar Nah, oke, Artinya, sekarang. ketika itu dalam bahasa yang lain, kalian pun tidak paham. Apalagi dalam bahasa Arab. Betul Iya, nggak? Secara logika. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Itu tulisannya Arab dengan berbahasa orang-orang Arab. Dibikinlah di situ penafsirannya, tafsir di bawah. Setelah tulisan Arab ada tulisan tafsir. Dan biar dimengerti oleh orang-orang selain orang Arab yang ada di dunia ini. Gini. Berarti ini yang gagal Quranmu atau kalian yang gagal, Pak? Karena jelas-jelas Kenapa? Quranmu bilang diturunkan dalam bahasa Arab agar mudah dipahami. Artinya kalian memang harus wajib tahu bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia pun tidak bisa menjelaskan Quranmu. Faktanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia banyak sekali tanda kurung. Jelas-jelas di bahasa lain ya, bahasa Inggris, bahasa apa saya sudah lihat ya, banyak terjemahan Quran. Hanya bahasa Indonesia yang ada dalam tanda kurung. Bahkan sudah pakai tanda kurung pun tetap tidak bisa dijelaskan loh, Pak. Bagaimana itu? Tanda kurungnya itu adalah kosakatanya, persamaan kata. Nah, di dunia ini, Mbak, orang Islam itu bukan saja orang Ambon, bukan saja orang Papua, bukan saja orang Sumatera. Jadi diartikan di situ supaya dimengerti oleh orang-orang bangsa yang ada di dunia ini, kecuali bangsa orang Arab
yang dibikin di sana khusus tulisan Arab, dan beliau orang-orang yang di sana paham dengan bahasa Arab. Apakah kami dengan bahasa Arab tadi itu bisa membaca semuanya? Tentu tidak, karena kami bukan Tadi saya orang sudah Arab. bilang bahwa hanya dalam bahasa Indonesia seperti itu, Pak. Bahasa Inggris, terjemahan lain, tidak ada buka kurung tutup kurung, Pak. Bahkan kalau kita mau kaji, Pak, buka kurung tutup kurung itu pun, ya maaf ya saya bilang, meragukan. Artinya apa? Apakah dalam bahasa asli dengan ketika pakai tutup kurung buka kurung, itu masih sama nggak pemahamannya? Masih sama nggak penjelasannya? Karena yang saya lihat, saya sudah baca dalam Quran KSU ya, langsung dari kerajaan Arab Bapak, dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Terjemahan langsung dari KSU ya ke dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia Kemenak itu berbeda, Pak. Sangat berbeda. Lalu yang mana yang paling jadi patokan ini? Saya tanya Bapak, yang patokan kalian ini yang dalam Kemenak ini terjemahan Indonesia ataukah langsung terjemahan dari Quran ke Arabnya? Yang mana coba? Dari Arab, Pak. Dari Arab. Jadi tulisan yang berarti kan terjemahannya Kemenak itu ya maknanya apa ya? Meragukan, betul? Bukan. Terjemahan dari Kemenak itu adalah terjemahan berbahasa Indonesia, sama dengan misalnya. Tadi saya sudah jelaskan loh, Pak. Saya sudah jelaskan loh. Terjemahan dalam bahasa Arab nih ya, Quran, Bapak bisa cek, ada website itu langsung terjemahan dari Quran Kerajaan Arab ya. Dia diterjemahkan dalam banyak bahasa ya. Saya lihat terjemahan Quran dalam Kerajaan Arab itu langsung ke bahasa Indonesia diterjemahkan. Saya bandingkan dengan terjemahan dari Quran ya dalam terjemahan bahasa Indonesia keluaran Kemenak itu berbeda, Pak. Bagaimana itu? Kenapa? Iya, kenapa Anda bilang berbeda? Karena di tulisan saya sudah membuktikan loh. Berbeda loh. Sama dengan kitab Anda. Sama dengan kitab Anda. Anda orang misalnya orang Jawa. Saya bertanya tentang Quran loh. Makanya tadi ini membuktikan bahwa tadi tentang keraguan-keraguan dalam Quran itu, Pak. Artinya dengan banyak tafsiran, dengan banyak ya ada asbabun nuzul juga, itu sudah membuktikan bahwa di situ pun sebenarnya ada keraguan. Gitu loh, Pak. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Sebentar Bu ya. Terangkan. Kenapa ada perbedaan tafsiran? Tidak ada perbedaan tafsiran. Dengar Bu sebentar Bu ya. Kami umat muslim ini hidup di dunia ini Bu, ada 5 perkara. Ya, yang artisnya kita yang memainkan. Yang sutradaranya Allah Subhanahu wa taala. Yang penontonnya adalah para malaikat. Yang panggungnya dunia, yang isi skenario-nya Bu, itulah Al-Quran. Jalanilah permainan di Al-Quran itu, itulah keimanan kami. Jalanilah. Jadi tidak ada yang Ibu bilang sama saya tadi itu keraguan tidak ada dari dasar alas kata. Sudah saya bilang sama Ibu tadi. Apa arti perbedaan tafsiran? Bapak ngerti nggak arti perbedaan tafsiran? Ketika terjadi perbedaan tafsiran, itulah salah satu bentuk keraguan, Pak. Kalau semua isi tafsiran sama, berarti fix. Quran itu hanya punya satu jawaban, tidak ada perbedaan jawaban. Faktanya ini enggak, tafsiran itu aja ada berapa tafsiran. Menunjukkan itulah perbedaan. Artinya disitulah ada satu keraguan tentang memahami satu ayat. Begitu loh, Pak. Masa Bapak nggak bisa mengerti soal itu gitu loh? Mengerti yang Ibu bilang sama saya tadi itu saya mengerti. Kalau Ibu bilang tafsiran, tadi itu sudah saya bilang tadi. Di Indonesia ini Bu, bukan umat Sumatera aja yang memegang umat Islam. Sudah saya bilang, bukan umat Islam aja. Ada Ambon, ada Aceh, ada Kalimantan. Akhirnya Pak Muslim Bang Edis. Coba Ya, kita tanya Pak Ayau Mayau, apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad adalah orang paling pertama menjadi Muslim? Oh tidak. Oh tidak. Jadi ayat ini apa Pak? Apa itu, Pak? Aku diperintahkan orang yang pertama-tama menjadi Muslim. Yang bilang itu siapa Pak? Allah. Allah yang bilang. Kalau Bapak bilang Allah yang bilang, jadi agama yang dianut sama Adam, Hawa, Musa itu apa? Nggak tahu. Nah nggak tahu. Bapak bilang dari Coba sini aja. Bapak udah bohong sama saya. Pak Edis. Jangan lari kemana-mana dulu. Kita fokus dulu pada satu tema. Gini loh. Siapa siapa namanya? Pak Hamba. Pak Hamba. Gini loh Pak Hamba. Halo. Ayau Mayau yang ngomong. Oh Aliau. Yang kamu ajak bicara kok ke saya. Oke Aliau. Oke. Dulu. Aku yakin dia tidak percaya ini. Oke Aliau percaya Quran nggak? Ya udah saya bilang tadi, udah berulang-ulang kali Abang bilang sampai nyawa saya meregang Bang, Al-Quran tetap saya percayai. Iya, tapi kenapa Abang bohong gitu loh? Coba. Apa yang bohong? Coba kita perbesar dulu saya. Oke, kita perbesar dulu layarnya ya. Kan. Coba Bapak baca. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama Muslim, berserah diri Muslim.
bahasa Arabnya Muslim. Bapak percaya ini? Muhammad bukan orang pertama Muslim, Pak. Ah, ini apa nih, Pak? Ya, ini yang dapat dari mana, Bapak? Dari hadis. Kalau hadis, Pak, hadis, saya bilang hadis ya. Hadis itu yang membuat adalah seorang manusia. Tentu manusia tadi tidak ada yang benar, ada yang benar. Baca, Jadi Pak. Bapak jangan mengambil yang tidak hadis, benar. berarti hadis bohong-bohongan berarti bang. Ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang tidak masuk akal, ada yang masuk akal. Baca, Oh Pak, yang paling gitu. atas, Pak. Tapi hadis itu dari Muhammad bukan? Ya, Pak, Gimana, baca, Pak? Pak, baca, Pak, di atas, Pak. lian akun awala lagi di bawah Muslim. awalal muslimin. Iya, Artinya, hadis yang dibikin ini ada manusia itu ada yang benar. Jadi Azumar itu hadis ya bang ya? Jadi Azumar itu hadis. Ya, itu abang bilang tuh hadis. Dari mana hadis ini? Maka saya bilang tadi dari mana abang bilang? Loh. Ya ampun, nggak Gini tahu. sebentar Alayubi, tadi Anda bilang, tadi kan Pak Mikir menjebak Anda, dibilang itu katanya hadis. Anda bilang iya, dan Anda bilang hadis itu karangan manusia, betul? Betul Tulisan tidak? tulisan ini Sebentar, kecil tadi bang, sebelah kanan. Bang, sebentar, jangan Tulisan ini. Bang, tidak boleh mencari alasan, Bang, harus jujur. Ya gini, tadi Abang bilang bahwa ayat itu, Abang percaya bahwa ayat itu adalah hadis, dan Abang bilang hadis itu ada yang tidak masuk akal, hadis itu ada karang-karangan manusia. Padahal sebenarnya itu adalah Quran, betul? Betul? Ini gini kalau Sebentar, betul atau dibesarkan, tidak? Ya, ini Betul atau Al-Quran. tidak? Oke, Ini Al-Quran. oke, Ya. dan barusan Anda bilang tadi itu karangan manusia, betul? Ini Al-Quran. Iya, barusan Anda katakan itu tadi karangan manusia, betul? Yang ditanyakan ya tadi di sebelah kanan ini siapa? Apa yang di sebelah kanan tadi kecil kan? Baru dipindahkan yang besar kan? Ini selalu beralasan ini. Oke lah, lanjutlah teman-teman yang lain, saya nyimak ya. Oke, aku nanya, Bapak percaya bahwa Muhammad itu orang yang pertama-tama Muslim? Iya, saya bilang tadi itu bukan Muhammad aja yang percaya yang pertama orang Muslim, Pak. Jadi ini Sudah gimana, ada Pak? orang yang Muslim sebelumnya. Jadi Muhammad ini apa? itu adalah penuntun umat. Jadi ini apa nih, Pak? Bapak percaya ini? Dan aku Sudah dibilang berkata, Pak Mikir mereka ini percaya Quran itu hanya di bibir saja, Pak Mikir. Abang jangan ngomong gitu, Bang. Abang jangan ngomong gitu, jangan percaya Quran di bibir aja. Abang jangan ngomong gitu. Coba, Bapak Ini percaya keimanan ini? saya. Loh, buktinya Abang bilang Muhammad orang Muslim yang pertama-pertama, Abang nggak percaya. Lah, Allah aja Tuhan kami, dia Muslim. Allah aja Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi ini, dia Muslim. Barang Berarti Allah siapa? Muslim. Dengar dulu, Bang. Tunggu dulu. Berarti Allah Muslim, Tunggu dulu, Bang. Bang. Allah sih ada. Ya, tunggu dulu, Bang ya. Tunggu dulu, Bang ya. Saya terangkan. Barang siapa yang Allah Muslim dia berserah kepada siapa? Tuh. Ya gimana? Kalau Allah Muslim, ia berserah diri kepada siapa? Dia tidak berserah diri. Beliau Nah, katanya yang Muslim. mempunyai langit Aduh, dan bumi. benar dong. Dengar dulu, Bang ya. Barang siapa yang Apakah Allah berserah diri kepada Muhammad? Oh, tidak. Tidak. Muhammad Bisa Rasulullah jadi. kami itu dia adalah manusia biasa. Dia adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menuntun umatnya. Dia adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memasuki agamaku dari agama lain ke agamaku, dia akan menjumpai surgaku. Itu. Makanya Allah itu Muslim. Ada lagi? Jadi Bapak Ada nggak lagi, Pak? Muhammad itu orang pertama-tama Muslim? Ya? Bapak nggak percaya lagi kan? Apanya nggak percaya lagi, Pak? Bapak Dia percaya nggak percaya. nggak Muhammad itu maksudnya di kalangan orang yang orang pertama-tama Arab, menjadi Bang. Muslim? Itu di kalangan orang Arab, dia pertama sekali orang yang berserah diri kepada Allah, begitu Bang maksudnya. Di mana? Oh, berarti masuk Di- Allah harus ini percaya sama kamu. Bang Hamba, ini abang Muslim ini dia perkataannya dibolak-balik, dia ingin menjebak Saya saya. Saya tahu bahasa bapak itu saya tahu. Coba bapak buka kitab yang bapak bilang tadi. Buka bapak yang kita buka Taurat tadi yang bapak bilang tadi. Coba buka. Oke, buka ya. Ya, yang bapak bilang yang bapak bilang sama bang Hamba Ada tadi. pindah ya. lagi, Buka. apa itu pindah lagi? Ya, bukalah. Oke Pak, baca Pak. Baca. Baca Pak. Maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Artinya apa Pak? Sekarang saya tanya sama bapak. Di situ kan ada katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Kan itu tulisannya di sana. Betul. Sekarang saya tanya sama bapak, apakah Muhammad membacanya? Ya harus baca jika Muhammad orang-orang benar. Dari mana bapak tahu harus membaca? Bapak siapa? Ini orang-orang yang benar. Hai. Muhammad termasuk orang Bapak benar nggak? siapa? Iya dia Muhammad orang yang termasuk benar. Orang benar nggak? Muhammad orang yang benar Pak, tapi Maka dia baca di situ Taurat, betul?
dia tidak ada di sana membacanya. Apakah Muhammad membaca? Saya tanya sama Bapak. Ah, baca. Iya, saya tanya sama Bapak. Baca. Apakah Muhammad membacanya? Membaca. Kayaknya Muhammad orang Ya, benar. jangan digeser-geser ke yang lain, Pak. Geser ke sana Ini. aja, jangan diputar-putar, ke sana aja. Siapa yang mutar? Enggak, yang tadi aja, yang tadi yang, Ya, yang ini Bapak buka sama. tadi buku Taurat tadi. Nih, maka bawalah Taurat dan lalu bacalah. Jika kamu orang-orang yang benar. Ini perkataan siapa nih, Pak? Ya, itu kan perkataan. Coba baca selesai, Pak. Maka bawalah Taurat, lalu bacalah. Jika kamu orang-orang yang benar. Ya, sekarang Muhammad membacanya enggak? Baca. Karena Mana Muhammad orang baca? benar. Siapa yang bilang membaca? Yo. Kau nggak baca. Siapa yang bilang berarti baca di Muhammad sana? orang benar. Iya, saya tanya sama Bapak. Pak Alio, kalau nggak Ya. baca berarti Muhammad itu bukan orang benar. Muhammad Apa saya begitu? itu dia tidak bisa membaca. Makanya saya tanya sama Bapak ini, Pak Muslim sejati ini tulisannya Muslim sejati. Dan sekarang saya tanya, maka bacalah Muhammad. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad membacanya? Baca. Saya bukan Muhammad, Pak. Kok saya baca. Sekarang gini, Muhammad orang benar nggak? Muhammad yang benar. Baca. Kalau nggak Baca benar Taurat, Muhammad baca itu, Taurat. dengar dulu. Berarti dia Kalau baca Taurat. Muhammad, aduh, ada tulisan di sana. Apakah Muhammad membacanya? Baca. Kadang Muhammad Ya orang bacalah. benar. Baca, Iya, dia baca apakah di Taurat. apakah di sana ada Muhammad membacanya? Ya ini kalau nggak baca berarti bukan orang benar. Iya, bukan orang masalah orang benar, nggak orang benarnya Pak. Berarti Sekarang Muhammad di orang dalam benar, ayat Gini, Bapak. gini, Pak Bilal, Muhammad itu orang benar. kalau dia bilang Muhammad tidak membacanya, udah fix Muhammad bukan orang benar berdasarkan Coba, Quran. kan- Itu loh. Coba Anda Dan baca dasar- itu dengan lengkap. Dengan lengkap Anda baca dulu dari mulai. Bentar dulu Bang Hamba. Dulu tengah dulu Bang Hamba. Nih Mbak Patih ini membilang Muhammad tidak orang yang benar. Sekarang alas dan kata-kata dasar Anda membilang Muhammad itu tidak benar apa? Bentar. Bukan Apa? kata saya ya, ini kata Quranmu loh. Lah, Quranmu lah, bilang. kamu yang bilang tadi. Ini Kan Quran kamu bilang, yang bilang bentar. tadi. Quran bilang maka bawalah Taurat. Coba Pak Bilal di ini lagi. Lalu maka bawalah Taurat lalu Bacalah. iya, lalu bacalah. Terus lagi Pak Bilal, Jika- jika kamu orang-orang benar, ini Tauratmu yang Quranmu yang bilang loh. Iya, Jika kamu orang apa benar, kamu artinya kalau kamu baca berarti kamu orang benar. Kalau kamu tidak baca berarti orang tidak benar. Itu ini loh, Quran yang bilang kok saya kamu bilang jangan gitu dong Pak. Quran yang bilang loh. Makanya aku Bukan. bilang Anda mereka bisa sudah nggak mengartikan percaya kata Quran perintah. lagi. Pak Muslim. Iya. Di situ Pak Muslim. Biar saya baca ini sampai habis. Baca. Biar saya baca sampai habis ya. Baca. Coba dekatkan sedikit lagi. Dekatkan. Ya, semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat itu, bacalah. Terus jika kamu orang-orang yang benar. Sekarang saya tanya sama Pak Muslim, apakah Muhammad membacanya? Baca. Kayaknya saya yakin Muhammad orang benar. Itu kan kata Kalau Pak Leoma, saya mau nanya. itu kata Nabi Muhammad Fatona enggak? Fatona. Artinya apa? Fatona. nggak jelas ini. Dia sangat Leoma, bagus, saya baik. tanya, Nabi Muhammad itu Fatona enggak? Ya, orang benar, betul. Fatona artinya Iya, apa? orang benar. Baik. Cerdas, aduh Anda ini kena prank. Anda yang nggak cerdas, itu kan Baik. kata perintah. Allah yang memerintahkan. Bagaimana Anda? Itu bukan Muhammad yang memerintahkan. Jadi siapa yang merintahkan Enggak, ini? Nabi Muhammad Umi enggak? Allah. Enggak bisa baca kan? Bisa. Nabi Muhammad Umi Ini- kan enggak bisa baca. Ini Bisa, Renaldi kalau nggak tadi percaya, dia Muslim aku ini. percaya. Bang Hamba, Ya, ini Renaldi tadi betul. Muslim dia nih. Percaya Quran. Kau, Nabi Muhammad Umi kan enggak bisa baca kan? Kata Nabi siapa? Muhammad Fatona kan? Cerdas kan? iya. Ah, berarti kamu kena prank. Cerdas, baik. Kenapa? Ini bajingan ini. Renaldi ini bajingan ini. Kau tadi Muslim kau bajingan kau. Coba bandingkan Orang mana? cerdas merayakan, Bajingan. orang bodoh menjelaskan. Orang Kau saudara jangan, dia, kau ini pura-pura Muslim jadi itu. Muslim kau tadi kan? Dari tadi. Dah Muslim 1 jam dia. saya di sini. Dia Muslim. Enggak, kau dengar dulu. Dia udah betul. syahadat tadi Alia, kau jangan framing ya. Dia udah syahadat tadi jelas dia buktikan dia Muslim. Saya ini Muslim, Bang. Itu Kau kamu. Muslim. Kau nggak percaya Quran? Bang Alyuma, ayo saya ini Muslim. Coba kita Bukan, tanya. Renaldi. Ini kita tanya. Apakah Muhammad Muslim orang benar? botol. Muslim botol kamu. Apakah Muhammad orang benar? Muhammad orang benar. Maka dia baca Taurat, betul? Yang ada nggak di tulisan di situ tuh? Ya tapi Yang itu membaca. sudah jelas itu menjelaskan Pak. Kalau benar itu artinya kamu bisa baca.
Nah, kalau mengatakan bahwa kalian mengatakan bahwa Muhammad itu benar, artinya itu batal. Sebenarnya kuncinya ada di maka bla bla bawalah bla 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 itu sudah fix. Apa harus kasihkan analogi lain kan nggak lucu itu. Di situ kan bukan. ada ditulis katakanlah. Coba itu kan perintah di situ. Perintah. Ya. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah. Itu kan udah ada perintah. Ya, Katakanlah. jika Kamu nggak bahasa Indonesia, orang-orang yang karena benar. Anda nggak paham bahasa Indonesia kurasa. Betul, Makanya paham. Bibel pun nggak tahu kau ngertikannya. Betul. Jadi Muhammad termasuk orang benar, betul? Itu orang-orang yang benar artinya yang Masuk orang benar, tapi dia tidak diperintahkan membacanya. orang-orang yang bisa membaca. Salah. Ini perintah siapa? Pak Bilal. Nah, kamu mengatakan Pak Bilal. Muhammad benar. Jadi udah kita ikutin aja mainan dia. Katanya kan Muhammad itu tidak baca Taurat. Ya udah berarti fix Muhammad bukan orang benar. Ya, itu Kan ayat jawabnya. ini. Ya ayat ini yang bilang bukan kami loh. Iya. Ya. Di situ kan disuruh diperintah, bukan disuruh dia untuk membacanya. Katakanlah Muhammad. Begitu. Ya. Bukan disuruh Apa yang membaca. dikatakannya? Tidak ada yang memelintir-melintir. Coba izin dulu. Gini Ya. ya, hamba. Ayat itu udah jelas ya, udah tercatat. Kamu jangan mutar jadi di situ. Ayat itu berkesimpulan apa? Muhammad kan bisa membaca. Ya Tidak. kan? Tidak. Tidak. Oh tidak. Muhammad tidak baca. Coba Oh kita kalau buka gitu lagi. gini ya. Oke, aku Ya. kamu bilang Muhammad tidak bisa membaca. Jadi ini yang salah siapa? Allah yang menurunkan Al-Quran udah tahu Muhammad tidak tahu membaca, kok disuruh membaca. Untung Muhammad saya itu nggak pandai membaca. Kalau pandai membaca, Sekarang aku tanya, pertama yang bodoh, kalian dengar mengucapnya. aku tanya, yang bodoh nih siapa? Allah atau Muhammad ini? Jangan kau bilang itu bodoh Allah sama Jangan, Muhammad. ini Kau kamu aja yang bodoh. gini bro. Ayat itu udah jelas, ya. Muhammad membaca. Ya, ayat Kamu itu bilang, sudah kamu bilang jelas. Muhammad nggak bisa membaca. Ini gimana Memang nih? tidak bisa baca. Ya, memang tidak bisa baca. Oke. Kalau kamu bilang Muhammad tidak bisa membaca, kalau gitu Allah itu bodoh ya? Tidak maha mengetahui. Nah, Yesus kau tuh yang bodoh. Jangan kau bilang Allah saya kamu bodoh. yang bilang sendiri kan Muhammad tidak bisa membaca. Kamu mau bantah ayat Al-Quran itu? Memang tidak bisa membaca. Kamu mau membantah kamu? Sabar. Tunggu, Memang tidak bisa membaca. Sabar, tolong. Teman-teman ada tahu ini Kak, yang hadis bahwa pada saat Muhammad menguji orang sakit, anak sakit yang mau mati atau sudah mati terus dia membacakan ayat itu. Itu ada di situ. Artinya dia bisa Kita membaca. buka lagi. Ini hadis. Aduh. Pak Muslim sejati, saya pertanyaan saya aja nggak bisa kau jawab. Sabar, Pak. Enggak, Kita pertanyaan baca, saya Pak. deh nggak bisa kau jawab. Adakah Muhammad itu membaca? Jangan fokus ke ini. Coba bahas ini, coba fokus yang ini biar Baca. kita apa Ini titik hadis, terang. ini ada hadis nih, Pak. Ada hadis bunyinya begini. Jangan lari apa pindah topik itu. Siapa yang mau? Nah, ini kalau bisa membaca dan tidak membaca. Menghadapi kalian ini saya nggak perlu lari nih. Saya nggak Ya perlu udah, buka udah. kitab saya. Ya, Saya Jangan akan. dulu. Silakan. Tapi fokus. Sabar, Iya, silakan, buka. sabar. Muhammad bisa baca apa tidak? Nih kita baca nih. Tidak. Tidak. Oke, Tidak. Pak Edis tolong dibesarin lagi. Pak Edis, ini Kak aku mau kasih lihat lagi nih. Nih, baca, Pak. Baca. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang menyucikan mereka, dan yang mengajar kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelum mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Pertanyaan, siapa yang membaca di sini? Ya kan kau yang baca sebentar ini. Ya. Kan kau yang baca. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Lagi. Dalam kurung sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, meskipun sebelumnya, ya. Siapa ya. yang membacakan? Ya. Maksudnya gimana ini, siapa yang mengutus? Dialah yang mengutus. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus. Seorang rasul. Apalagi? Seorang rasul. Rasul itu adalah Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Muhammad Ya. toh, kepada kaum yang Ya. umi dari kalangan Ya. mereka yang sendiri Ya. yang membacakan. Siapa yang membacakan? Ya. Mana ya? Oke, Ya, yang membacakan itu. Jangan dipaksakan, Pak Mikir. Jangan dipaksakan. Begini Pak, Saya Bang Alwi. Tadi saya jawab dia, kenapa Pak permasalahannya? Dia bilang Muhammad nggak bisa membaca.
Ya. Oke, gini jawabannya senang saja Pak ya. Oke. Dia bilang Muhammad nggak boleh membaca. Memang kalau membaca tulisan dia nggak boleh, tapi dia hafal tentang Al-Quran Pak. Gini. Itu jawabannya Pak. Banyak senang ya. Oh, banyak senang. Oke, dia tak. Oke, dengerin dulu, dengerin. Saya belum habis Pak. Dengerin dulu Pak. Kalau membaca tuh ada yang tertulis, bukan yang hafal. Dengerin dulu Pak. Dia nggak bisa menulis. Paham? Dengar, kalau orang membaca tuh ada yang tertulis. Pak. Paham nggak membaca? Dengerin dulu, oke. Dengar, membaca kamu paham nggak? Orang kalau membaca tuh ada yang tertulis baru bisa dibaca. Kalau tidak tertulis masa dia membaca apa? Kalau tidak tertulis dia membaca apa? Oke, dengerin dulu Pak. Mari saya mengambil dari pertama, dari satu baru pergi ke 100 atau ke 1000 pun boleh. Dari satu, dari awal. Sabar, Pak. Oke. Islam sejati. Oke. Tadi saya sudah membuktikan kalian nggak percaya pada Quran. Kalian percaya pada tafsir. Soal Quran dia tertulis membacakan kok. Oke, lanjut. Quran tertulis membacakan. Kenapa kalian mengubah? Jadi intinya begini teman-teman sekalian semuanya. Jadi selama saya mendalami Al-Quran ini, memang banyak sekali teman-teman Muslim ini yang sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Artinya bukan begini. Tidak percaya sama Quran itu apa? Gini, Al-Quran bilang A, kau bilang B, gitu loh. Itu alasannya kenapa kau tidak percaya Quran. Ini juga satu bukti keraguan, Tidak ada yang mengatakan nggak percaya kepada Tuhan. Oh, Anda definisi nggak percaya. Iya, Bang. Gini, sebentar ini saya harus mau ngomong dulu nih. Begini loh. Kalau misalnya nih kamu bilang kamu percaya kepada saya, tapi saya bilang B, kamu bilang A, berarti kamu bohong nggak kamu percaya kepada saya? Gini, kamu bilang sebentar, alayu gini. Kamu bilang, misal nih kamu bilang, oh saya percaya sama host. Tapi ternyata waktu saya bilang A, kamu bilang enggak, bukan A tapi B. Berarti bohong tidak kamu percaya kepada saya itu? Saya jawab lagi ya. Enggak, pertanyaan saya simpel aja. Pertanyaan saya, kamu bohong tidak bahwa kamu bilang kamu percaya kepada saya? Kalau sama Anda saya nggak percaya. Aduh, saya umpamakan lagi, Misal, perhatikan. Ini agama keyakinan, Alayu. Alayu. Misalnya kamu bilang gini loh, oke gini aja. Kamu bilang kamu percaya sama Allah. Kamu bilang kamu percaya sama Muhammad, oke? Kalau Muhammad bilang A atau Allah bilang A, tapi tidak kamu bilang itu B, berarti bohong tidak kamu bilang kamu percaya sama Allah? Saya percaya ke A. Enggak, pertanyaannya bukan itu. Berarti kamu bohong tidak kamu percaya sama Allah ketika Allah bilang A ternyata kamu bilang B. Berarti kamu bohong nggak kamu percaya sama Allah? Iyalah kalau misalnya diperintahkan Oke, stop dulu. Oke, ya salah lah. Itu bukan salah, itu namanya kamu melanggar. Aduh, heran saya. Kalian ini makan apa sih? Saya nggak. Aduh, ini mereka makan apa sih, Fit? Muslim? Fit, mereka makan apa? Kambing, Bang, nggak makan babi. Aku makan ikan asin aja nggak sebotol kamu loh. Ya. Padahal aku makan ikan asin ini. Alayu, kamu dengerin ya. Alayu, sebentar, Alayu, kamu dengerin saya, dengerin. Kamu bilang kamu percaya Allah, oke? Nah, berarti kalau Allah bilang A, kamu bilang iya, betul tidak? Ya, A gitu ya. Nah, tapi waktu Allah bilang A, kamu nggak bilang oh bukan A, B, kamu bilang. Berarti kamu di situ bohong nggak percaya sama Allah? Ya bohong lah. Oke, sekarang begini, Allah bilang dalam Al-Quran nih bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, bahwa Muhammad itu orang yang pertama Muslim, yang awal menjadi Muslim. Saya tanya sama kamu percaya nggak dengan omongan Allah itu? Percaya. Barusan kamu bilang tadi yang pertama Muslim bukan Muhammad, betul? Muhammad itu bukan yang pertama Muslim. Allah Subhanahu di dalam Al-Quran ayatnya ada yang awal Muslim. Gimana sih kamu tuh? Pak Mikir, coba tolong lagi Pak Mikir, tunjukkan Pak Mikir. Itu awal Muslim artinya pertama, dan dikuatkan dengan pertama-tama, akhirnya diteguhkan lagi itu sudah awal pertama, tambah lagi tama. Iya, makanya saya bilang mereka ini kitabnya udah ada dua, Bang. Satu kitab Al-Quran, dua kitab karangan ulama. Makanya saya bilang, jadi mereka ini gini seperti Alayu Maiwayau ini, dia ini bimbang yang mau dipercaya ini kitab karangan ulama atau kitab Al-Quran gitu loh. Sedikit pun saya tidak akan pernah bimbang dengan kitab Al-Quran saya. Anda dengar ya. Anda bertanya tadi, apakah Muhammad itu yang pertama Muslim? Saya jawab, Muhammad SAW itu bukan yang pertama Muslim. Oke, yang kita tunjukkan ayatnya nih. Sebentar, Bang, saya belum jelas. Kita baca ayatnya nih, coba kamu baca dulu ayatnya. Baca. Nah, baca. Baca Arabnya, silakan baca Arabnya. Baca lah, Bang. Wa umuritu li an akuna awalan muslimin. Artinya adalah diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama
Muslim. Oke. Orang yang pertama Muslim, Bang. Yang Oke. Abang pertanyakan tadi sama saya, orang Muslim. Kalau Muslim, Bang, kata-kata Muslim, Allah Subhanahu wa taala agamanya Muslim loh, Bang. Ini orang Oke. yang pertama. Oke, segini sebentar. Yang diperintahkan untuk menjadi yang diperintahkan untuk menjadi yang pertama Muslim siapa? Yang pertama Muslim itu Allah Subhanahu wa taala. Iya, Yang orang perhatikan. pertama ayah. Oke, Saya yang belum selesai diperintahkan ngomong. agar pertama-tama menjadi seorang Muslim siapa? Kalau orang pertama-tama seorang Muslim, seorang ya, dengar. Alayu dengar. Orang yang diperintahkan untuk menjadi orang yang menjadi pertama Muslim siapa? Orang pertama Muslim, ya Rasulullah. Oke, Orang berarti yang Muslim Muhammad itu Muhammad apa? sebentar, Muhammad mentaati nggak supaya dia menjadi orang yang pertama Muslim? Tak tidak. Taat, berarti dia menjadi orang yang pertama Muslim tidak? Iya. Oke, Orang siapa yang ya? pertama Muslim? Orang Sebentar. ya? Oke. Adam orang atau tidak? Gimana? Adam itu orang atau tidak? Orang. Orang, dia Muslim nggak? Muslim. Oke, duluan siapa Adam sama Muhammad? Duluan Adam. Oke, berarti siapa yang pertama Muslim? Adam apa Muhammad? Menerangkan Muslim itu indah, Buset. Bang, coba dengerin ya. Apa yang Muslim? Alayumi, denger. Orang yang pertama diperintahkan untuk menjadi Muslim, ya, dan mentaatinya kata Anda adalah Muhammad, betul? Oke, berarti kesimpulannya Muhammad menjadi orang yang pertama Muslim, betul? Iya. Oke, ada Muslim atau tidak? Muslim. Muslim. Oke, berarti Ya. duluan siapa Muslimnya Adam sama Muhammad? Iya. Ada mentaati perintah Allah, Mas. Ada memperintahkan perintah Allah. Ya, maksudnya yang membulatkan menjadi manusia itu yang membulatkan adalah Rasulullah. Ada lagi? Aduh, sakit kepala saya. Nggak usah, mereka ini jangan sakit kepalamu. bingung. Al-Quran Nggak ada yang bingung dalam mereka Islam, bingung Mas. sendiri. Nggak ada yang bingung dalam Islam ini. Yang bingung itu dalam agamamu, baru ada yang bingung. Dengar, Islam itu nggak ada yang bingung. tadi dari ayat-ayat itu Muhammad di situ bisa membaca. Kamu bilang nggak bisa. Ayo, Bang Alwi. bertanya. Kamu dulu ditanya biar jelas. Jangan kita fokus sini. Dengar, ayat tadi ditunjukkan Muhammad bisa membaca. Kamu bilang nggak bisa. Kalau gitu kamu udah menghina Muhammad dong. Oke, Pak. Yang pertama itu ayat berapa, Pak? Itu ayat apa, Pak? Ya 12. coba Bang Bilal tunjukin tadi ayat yang pertama itu yang Taurat itu tadi. Yang mana? Bukan. Dan ini. Enggak. Kamu jangan ajar ayat pertama kamu baru naik kamu nggak tahu. Yang tadi itu. Gak apa-apa, nggak mau tanya ayat apa, Pak? Nah, yang Ayat sekarang tadi ini, itu Pak. apa mana ayat Aku 12? diperintahkan supaya menjadi orang yang awal pertama ini. berserah diri itu ya. Ya, betul. Bukan. Habis tadi yang dibaca itu apa? Ya, Azumar 12. Ya, Azumar 12 mana? 12. Wa umirtu li an akuna awalal muslimin itu ya. Iya, betul. Nah. Oke, kenapa permasalahannya di sini, Pak? Siapa yang pertama Muslim? Oke, saya tunjukkan datanya ya. Kita akan membuktikan bahwa orang Islam sekarang nggak percaya sama Quran. Kalau aku percaya Muhammad adalah orang yang pertama-tama Muslim. Betul. Bang membuktikan orang Islam tidak percaya Quran keseran. Jangan abang bilang seperti Kau itu. imani, nggak Barusan kamu percaya, nggak bro. percaya. Kau yang Al-Quran kamu nggak percaya. Muhammad bisa membaca kamu nggak percaya. Udahlah teman-teman, habis waktu ngomong sama orang yang berputar-putar nih. Oke lah, Jangan cobalah bingung. Muslim yang lain lah, coba kita naikkan dulu lah. Ini. Host, tolong besarkan, host. Ini ya. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang awal pertama berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Di mana ada perkataan Muslim, Pak? Bapak bilang tadi ada perkataan Muslim, di mana ada perkataan Muslim? Bapak percaya bukan Muslim itu? Tak berserah diri itu bukan, Pak, maksudnya. Itu Muslim, Pak, gitu. Alhamdulillah, kamu nggak percaya lagi. Bukan, Bapak bilang tadi di sini ada perkataan Muslim, sedangkan di sini Bahasa nggak Arab ada apa kan itu? gitu. Coba kau baca lagi, Pak, bahasa Arabnya. Bapak mau bahasa Arabnya atau mau Baca terjemahannya? aja bahasa Arabnya. Saya yakin Oke, sudah Bapak nggak wa percaya umirtu lagi. li an akuna awalal muslimin. Apa itu, Pak? Bunyinya, Pak? Dia terjemahannya dan aku diperintahkan. Bapak mau bicara tentang terjemahannya atau bahasa Arabnya gitu? Kok ketawa kalian sih? Itu kamu tuh memang itu udah dibilang. Kamu mau muter-muter lagi. Aduh, aneh-aneh. Mereka ini bingung sama Al-Qurannya sendiri.
Pak Edis tolong kirimkan aku 10 box gitu ya Panadol yang dari Jerman itu ya agak tapi mahal banget loh, gila loh. Panadol di Jerman. Jerman bukan Pak? Ini Pak Edis ada di Jerman sekarang. Gila enak. Dingin loh. Oh, masih dingin ya. Oke Pak, oke Pak. Saya paham Pak. Maksudnya Bapak ini, Bapak bilang pasal terjemahnya nggak sama dengan bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ada awalul muslimin kan, berarti terjemahnya harus ada orang muslim gitu ya kan? Ya Pak. Pak baca aja, ngerti? Iya kan sudah Siapa bilang yang ini, pertama Pak. kali muslim? Oke, Nabi Muhammad pertama kali muslimin. Jadi ada muslimin yang pertama toh? Nabi Muhammad muslimin. Oke, Adam. muslim. Adam bukan kan? Adam, bukan muslimin, itu mukmin. Betul, berarti Mukmin. Adam bukan. Berarti yang muslim itu adalah Muhammad. betul, setuju kan? Oke, lanjut. Alhamdulillah, maka kau percaya Quran sekarang. Biasanya kalian nggak percaya Quran. Berarti maaf ya teman-teman ya, berarti kesimpulannya adalah Ibrahim sampai Isa itu bukan muslim. Betul Kak? Benar. Iya. Dengar Karena dulu. muslim pertama kali itu Muhammad. Pak, baik, Berdasarkan Kak. Quranmu. Berdasarkan Quranmu di Az-Zumar 12 ini udah jelas. Oke. Oke, dengarin dulu. Muslimin dan muslim dan mukmin itu ada perbedaan. Memang ada perbedaan. Muslimin dan mukmin muslim gitu ya. Muslimin bacanya kan sudah berbeda. Muslimin, mukmin, muslim. Kan lain. Oke, lanjut. Gini, Bapak kayaknya sulit untuk mengerti bahasa Indonesia ya. Padahal bahasa Indonesia udah jelas loh itu. Ini ya, saya akan buka Quranmu dalam bahasa Arab asli ya Pak ya. Ini bahasa Arab asli langsung dari Quran KSU ya. Quran KSU kalian ini diterjemahkan dalam banyak bahasa. Dan ini bukan dari Kemenak ya. Tapi ini langsung dari Quran KSU. Bentar ya. Kelihatan nggak ini? Bang Idis gedein sebentar Bang Idis. Ini ya linknya ya. Ini linknya ya teman-teman ya. Ini. Oke, lanjut. Quran KSU. KSU itu kerajaan Arab ya. Gitu. Ini resmi ini. Ini bisa kamu cek sendiri Pak, valid. Ini banyak terjemahannya ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun ada. Kita lihat dulu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ini bukan dari terjemahan Kemenak, bukan, berbeda. Ya. Saya terjemahkan ke ini bahasa Indonesianya begini. Nih, saya pilih ya yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia silakan ya baca sendiri yang 12. Yang 12. Berserah diri kan? Nih. Menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Saya terjemahkan ke bahasa Inggrisnya. Ini langsung dari ini, Sahih Internasional. Kalau dibilang Sahih Internasional, berarti diakui secara internasional itu sahih, alias valid. Satu dunia Silakan itulah. baca. Oke. And have been commanded to be the first. Ya, the first, buka kurung ya. Among, nih, lihat ya, among, bentar ya. Among of you, ya, among of you of the Muslim. Nih, kelihatan nggak Muslims. Apa arti Muslim, Pak? Islam. Islam. Berarti di sini apa ini terjemahannya? Orang pertama Muslim bukan? Oke, Ini langsung lanjut. terjemahan kerajaan Arab loh. Oke, Ya. lanjut. Berarti ini jelas ya, menjelaskan bahwa Muhammad lah orang pertama Muslim. Orang pertama ya. Oke. Berarti bukan Adam. Ini Quranmu. Dan Ya, ini iya. langsung dari kerajaan Arab. Jangan dibantah ya, Oke. Pak ya. Iya, saya Ini nggak langsung bilang. valid Oke, kerajaan oke, Arab. lanjut. Silakan lanjut. Nih ya, saya sudah tunjukkan buktinya ya. Iya, memang betul. Iya, memang betul. Saya yang mengatakan Adam tuh Muslim siapa emang? Saya nggak mengatakan. Oke, lanjut. Jelas kalau first dibilang tuh pertama. First. Iya, betul. Memang betul. Iya. Kalau iya. Anda Selamat ngerti bahasa Inggris, Bapak telah ngerti ya? menjadi muslim ya Pak ya. Percaya pada Quran. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ya. Jangan percaya orang bilang bahwa Adam itu ada orang muslim pertama. Bodoh. Siapa yang bilang itu, Pak? Banyak. Rinaldi aja ngomong kok, tadi aja ngomong kok. Biarin dia, Pak. Kagak kita Biarin, butuhkan Pak ya. Tidak biarin percaya terbang pada Quran. kemana-mana dia. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Terima kasih, Pak. Itu bukan muslim, dia mukmin. Nah, betul. Dia orang yang contoh beriman. muslim, betul. Contoh Orang yang muslim sudah pasti dia mukmin. ya betul Pak, setuju Pak. Jadi secara begini Bapak sudah mulai kembali kepada Islam Muslim yang benar, bukan Islam yang benar. Nah, ini Pak ada juga Pak nih. Ya kembalilah Alhamdulillah kepada ya, yang benar ya Al-Quran. Pak ya. Nah, Alhamdulillah Pak. Iya. Nah, Alhamdulillah. Bapak juga harus percaya ini juga. Ya Pak ya. Ini Maka di sini saya- sebenarnya mau mengajarkan Islam ini. Iya betul, kita mengajarkan bahwa kalian harus kembali kepada Quran. Bukan kepada Iya. tafsir. Bentar ada telepon nih. Jadi Alhamdulillah Pak. orang Islam tadi kenapa ya mutar-mutar terus kejang-kejang sendiri sampai kerasukan. Kan aneh, saya simak tadi sambil ketawa-ketawa saya. Ini, Pak. Banyak yang
Islam. Padahal Bang Edi itu menjelaskan dengan seterang-terangnya. Tapi Saya kenapa tadi, yang kawan oke, nggak saya, paham? saya tadi dari bawah saya ketawa saja. Dia bilang Muhammad enggak itu enggak ini itu ya saya ketawa tadi lagi perkataan itu sampai ke Nabi Adam Alhamdulillah Bapak lagi. sudah menjadi muslim. Maaf teman-teman, saya keluar dulu ya, ada telepon masuk. Oke, udah oke Terima lanjut. kasih ya, salam. Salam. Jadi intinya memang banyak teman-teman muslim yang di mulut mengatakan percaya Quran tapi pada dasarnya tidak percaya Quran. Maka itu bukan begitu, Bang siapa ini namanya? Herwin. Iya Pak, iya Pak. Bang Herwin muslim kan? Iya. Oke, Bang Herwin percaya kalau Quran itu jelas? Iya Pak, iya. Jelas. Oke, kalau jelas perlu diperjelas lagi? Enggak apa-apa Pak, sudah Pak. Tidak perlu. Kalau gitu kita tafsir fungsinya apa, Pak? Sekarang gimana ya? Oke, nggak terserah Bapak lah. Saya dengarin saja. bukan terserah. Gini loh Pak. Kita ini kan kita kan di sini kan ngobrol gitu loh. Iya, Kalau betul. kalau memang kitab Al-Qur'an itu jelas, kenapa harus dijelaskan lagi gitu loh. Iya, itu iya betul. Iya betul. Berarti kalau seperti itu kitab tafsir itu berarti fungsinya apa, Pak? Harus mengimani, harus percaya kepada semuanya yang apa yang sudah tertulis gitu, habis di situ Pak. Iya, maksudnya kitab-kitab tafsir itu fungsinya untuk memperjelas atau untuk apa, Pak? Itu gini Pak, ya tafsir itu dalam hadis itu bukan saya nggak percaya tapi untuk saya Pak, saya kurang membacanya Pak. Semua sudah tahu saya naik di Rusia. Siapa kalau tanya tentang hadis-hadis itu saya kurang membacanya. Memang saya kurang membacanya. Contoh hadis-hadis Pak dikatakan bahwa nanti Bapak pergi ke pasar, di surga pergi ke pasar. Terus nanti Bapak pengen sesuatu langsung dapat. Terus nanti Bapak pengen istri cantik dapat istri. Kalau berhubungan seksual sampai 70 tahun berdirinya gitu Pak. Bapak pernah dengar? Iya terus. saya tengok saya sudah ketawa nih. Belum dibaca. Abang percaya dengan itu Kak? Bapak percaya? Walau-walam lah. Oke lanjut Pak, lanjut. Loh, itu Bapak harus percaya loh, setan makan pakai tangan kiri, betul nggak? Nah, terus lanjut, apa lagi? Minum kencing unta, betul nggak? Minum kencing unta siapa itu? Apa itu? Loh, beneran Pak, ada hadisnya minum kencing unta loh. Saya nggak pernah dengar itu. Terus lanjut, buka ada itu hadisnya apa itu, Pak? Bapak baru ini hari Minggu nih. Bapak ketinggalan zaman ini kalau gini. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Oke lanjut Pak, buka Pak. Iya, masalahnya saya cuma pegang HP aja, jadi saya nggak bisa tunjuk di laptop. Tapi Bapak klik aja itu hadis tentang minum kencing unta pasti ada. Hadis tentang minum kencing unta ya Pak. Oke ya Pak, Bapak. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Saya persingkat aja bacanya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak akan dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saya persingkat. Ya. Saya persingkat. Setelah itu Zakaria bisu, ya. Nah, saya bacakan kelahirannya. Nah, ini yang tertera di layar. Perhatikan, tolong camkan ya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya. Perhatikan yang saya bold ini Bang. Iya Bang. Kata mereka kepadanya, Bisa tidak dibesarin, Bang? ada. Maaf Bang, bisa dibesarin? Nggak bisa Bang. Ini udah mati kalau gini. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Perhatikan Bang ya, satu kali lagi perhatikan. Ya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Iya. Sudah nangkep? Oke. Tidak perlu saya ulangi lagi. Oke. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apakah yang akan diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Nah, dengarkan Bang ya.
Ya. Tolong abang paham dulu dengan apa yang baru saya bacakan. Kalau abang nanti balik lagi ke sini, saya rasa saya udah habis harapan saya bang ya. Loh, jangan gitu lah bang, gitu saya baru masuk. Ya, karena ini udah berapa orang bang, karena orang baru terus yang masuk, yang nonton pun juga sampai bosan gitu. Baik ya. Sekarang kita ke kitabnya abang nih. Ya bang. Nah, di sini bang, di dalam kitabnya abang ini, di dalam surat Maryam ayat yang ke-7, di sini dikatakan, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Perhatikan ini bang, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya. Tuduhannya begini bang. Nah. Apakah kitabnya abang ini melakukan peniruan tetapi salah menempatkan alurnya dan menempatkan diskusinya dari apa yang ada tertulis di dalam yang baru saya bacakan tadi? Coba salah atau tidak? Tentu tidak niru, itu jawaban sementara. Baik. Artinya kalau ini tidak melakukan peniruan, berarti sosok kami yang belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, berarti dia pernah memberikan nama sebelumnya yang tidak seperti itu. Ya, pernah. Siapa? Banyak. Di mana? Seperti Nabi Yakub, Nabi Ismail. Siapa di antara mereka? Siapa di antara mereka yang salah satu di antaranya pernah seperti sebelumnya? Kalau pernah seperti nama Zakaria itu tidak pernah, tidak ada yang serupa dengan nama Nabi Zakaria. Bukan, tadi kan kutanya, gini bang, tadi kan kutanya sama abang bahwa sosok kami ini dia pernah memberikan nama sebelumnya tapi tidak seperti ini. Ya. Siapa itu? Abang bilang Yakub, Ismail, gitu kan? Nah, di antara Yakub, Ismail dan lain-lain itu siapa di antara mereka yang memiliki nama yang seperti itu sebelumnya? Tidak ada. Lalu untuk apa kalimat ini dikatakan yang tidak seperti itu sebelumnya? Oh, ini inti pertanyaannya bang. Enggak, Bu, inti pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Inti pertanyaannya itu adalah apakah abang di sini mencium satu indikasi peniruan secara keliru? Oke, boleh saya jawab bang? Berarti saya simpulkan pertama tuduhan mengenai Al-Quran mencipta Bible. Oke. Yang kedua, kenapa di situ bahasanya lam naj'al lahum min qablu samiyya? Tidak pernah diberikan nama sebelum itu, berarti nama Yakub juga tidak pernah diberi nama seperti itu. Tapi kenapa kok di sini disebutkan begitu ya? Iya. Berarti percuma aja dong begitu kan? Oke. Pertama saya bilang masalah tuduhan apakah Al-Quran ciptaan atau tidak atau tentu tidak. Bukan, jangan ke situ lagi bang. Gini, poinnya di sini. Di sini kan diberi yang pertanyaan pertama bang. Boleh saya kasih berapa menit? Ya. Ketika menyimpang saya luruskan dulu bang. Ya. Fokus aja ke sini kata-kata yang belum pernah seperti itu sebelumnya. Coba. Nah, bentar, kita jawab yang pertama bang. Tuduhan apakah mencimpla meniru Al-Quran tapi keliru? Ya. Boleh bang saya jawab itu dulu. Ya, silakan. Nah, pertama, apakah itu meniru tapi keliru? Kalau meniru tentu tidak. Nah, dari redaksinya saja dari dua kitab ini jelas. Yang dari kitab bukan bang, begini bang Abdul. Bukan itu bang Abdul. Mohon maaf bang Abdul. Yang kutanyakan adalah dia mengatakan bahwa dia belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Sedangkan sebelum-sebelumnya juga nggak pernah salah satu yang seperti itu sebelumnya. Loh, lah gini saya jelaskan untuk masalah itu. Lalu fungsinya itu dikatakan apa? Fungsinya itu diucapkan apa? Tahu makna Yahya? Di dalam Quran nggak ada makna Yahya bang. Nah, dalam Al-Quran kan tidak ada makna Yahya. Nama Ibrahim ada makna dalam Al-Quran? Nggak ada juga bang. Kemudian Zakaria ada tidak? Nggak ada. Ada dua nama unik Nabi loh bang yang di dalam Al-Quran itu Zakaria dan Yahya. Nama Yahya belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Walaupun nama Ibrahim pernah diberikan kepada sebelumnya? Walaupun nama Ibrahim, Yakub dan seluruhnya juga belum pernah diberikan sebelumnya. Oke. Cuma dalam dua nama hal ini ada nama atau makna yang tak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Oke, Zakaria maknanya apa? Nah, makna Zakaria itu sendiri tentunya makna Nabi nama bukan Nabi bang, saya nggak, bukan bang, kita bukan bahas arti nama bang. Yang saya maksudkan di sini adalah kata-kata kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Fungsinya itu diberitahu apa? Fungsinya itu diberitahu apa? Nah, intinya bang Yahya. Abang tahu Yahya, ini saya jelaskan boleh bang, berapa menit saya dikasih waktu untuk berbicara dulu, jangan dipotong. Bang, begini bang Abdul, dengan segala hormat bang ya. Boleh saya bicara dulu untuk menjawab. Bukan gini bang, kita tidak sedang membahas apa arti nama Yahya bang. Bukan bang, kita di sini tidak sedang membahas arti nama Yahya itu apa, arti nama Zakaria itu bukan. Yang kita bahas di sini itu bang, mengenai kenapa dia perlu ngomong itu, bahwa tidak pernah diberi nama sebelumnya itu. Kan poinnya di sini loh bang, gini loh bang, dengarkan bang. Enggak sebentar, poinnya itu ini loh bang, nih bang, dengarkan. Di sini kalimatnya itu begini, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Ya. Jadi dulu nggak pernah ada nama seperti itu di antara sanak familymu, itu nggak pernah ada.
Ya. Tapi di sini yang ngomong gitu itu bukan malaikat. Yang ngomong gitu itu Ya. warga masyarakat yang ngomong gitu. Bukan malaikat. Nah, Nah, di situ sudah sini nggak persis, Bang. Dari situ sudah nggak persis antara Quran dengan betul. itu. dengan Makanya Bible. saya bilang apakah Nah. terjadi peniruan tapi keliru, nirunya keliru. Jelas. Ini jelas gini. Apakah perkataan orang lebih dipercaya daripada perkataan Tuhan? Bang, kita nggak bahas Sekarang. perkataan orang, Bang. Enggak, gini. Saya mau jawab tadi nggak bisa menjawab itu makanya. Bukan, Nggak, abang itu nggak nangkep yang saya maksudkan. Gini Bang, abang kan inti pertanyaannya percuma dong. Apa gunanya mubazir dong? Kalau seandainya memang kalau nama nabi sebelumnya juga belum pernah dibeli kepada sebelumnya. terus kenapa Iya, kok lagi pula datang begini di- loh, Bang. Gini loh, Bang, Nggak, dengarkan, bentar, Bang ya. bentar. Kenapa kok di Nabi Zakaria, Nabi Yahya dikatakan belum pernah diberi nama sebelumnya? Padahal Nabi Ibrahim, Yakub dan selainnya juga belum pernah diberikan nama sebelumnya dengan nama yang sama seperti nama Ibrahim begitu kan? Berarti mubazir dalam ayat ini. Boleh saya jelaskan, Bang? Itu intinya kan? Bukan mubazir, Bang, bukan mubazir. Yang ku maksudkan itu ini nggak logis, kalimat itu nggak logis gitu loh. Nah, Bang, ada nggak gini, Bang? Bang, aku datang sama Abang ngomong gini. Abdul Halim, apa? Saya Ya. gembirain kamu dengan tungkriung yang sebelumnya saya nggak pernah ngasih nama seperti itu. Ya. Coba maknanya itu bagi Abang apa? Apa arti Lagi, kalimat itu? Ya, makanya saya dari Gunanya tadi apa gunanya? Gini, menandakan. Ini saya berikan waktu untuk menjawab, Bang, biar nanti Abang berikan 1 menit atau beberapa menit saya bisa menjawab tanpa Abang potong supaya nanti enggak keputus apa yang saya sampaikan, Bang. Karena memang kalau didengar di awal, boleh, Bang? Silakan. Oke, kenapa diberikan Yahya? Padahal sebelumnya juga Nabi Ibrahim juga tidak pernah diberikan nama sebelumnya seperti Nabi Ibrahim. Setiap nabi itu punya nama dan namanya itu berkaitan dengan tujuan dia diutus pada masanya. Contohnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria matinya kenapa, Bang? Waduh, ternyata malah lari-lari bahasan kita ini, Bang. Sebentar. Oke, Yahya, Nabi Yahya, langsung saya ke Nabi Yahya. Oke, Nabi Yahya, kenapa kok dikatakan belum pernah ada nabi atau belum pernah seorang pun yang punya nama Yahya? Karena memang tidak ada seorang pun yang punya nama seperti Yahya dan tujuannya sama seperti Yahya sebelum-sebelumnya. Begitu loh. Kalau masalah penamaan nabi, saya bisa bawa loh, Bang, dalam kitab Bible itu bahwasanya ada beberapa nabi. Sebentar, Bang Halim. Dengarkan, Bang Halim. Saya nggak bisa jawab lugas loh, Bang, karena Bang motong dari Begini, tadi, Bang, begini, Bang. Karena Ini coba kan saya diskusi, Bang, kasih semut merah coba ngomong dulu, Bang. Silakan, Bang, semut merah ngomong dulu, Bang. Silakan, Bang. Oke. Kemudian kenapa? Sebentar, biar semut merah dulu, coba, Bang. Saya udah ngerti, Bang. Serius, saya udah ngerti. Monitor maksud bicara Bang Alim. Bang Alim, monitor dulu Bang Alim ya. Oh, Abang ini monitornya. Yang ditanyain Bang Edis tuh, nggak usah lihat Bang fungsi dari penyampaian kalimat yang disampaikan dalam Quran tadi itu. Oh, fungsinya Kami supaya memberikan membedakan nama. tujuan mereka diutus. Sekarang bagaimana? Ya, kalau Tujuannya adalah untuk Tujuan membedakan. filsafatnya kayak begini loh Bang Alim. Bukan Filsafatnya kayak begini loh. Bang. Kita membahas filsafat serius nih. Dengar. Dari penyampaian filsafat enggak ada urusan dengar dulu. dengan agama. Oke, Sekarang kita kategori. ngomong. Oke, saya jabarkan dulu Bang Alim ya. Itu tadi coba Bang Edis coba buka tadi ayatnya tadi itu. Biar saya bacain dulu sama Bang Alim nih. Biar Saya Bang hafal, Alim Bang, ayatnya, Bang. saya bantu sedikit ini ya. Izin ya Bang Edis ya, izin ya. Silakan, Bang. Oke, jadi yang dimaksud Bang Edis itu kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba dulu Bang Alim cari antonim dari kalimat tersebut. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba antonimnya apa, Bang? Berarti pernah memberi nama sebelumnya. Nah, itu udah dapat. Nah, jadi maksud saya Bang Alim, berarti sebelumnya udah pernah ngasih nama tersebut toh? Berarti Udah sudah pernah ngasih memberikan nama yang tersebut, berbeda begitu. dari yang sekarang begitu toh? Nah, berarti sebelumnya udah pernah dikasih nama semua atau warna merah semua, tiba-tiba warna biru begitu toh? Memang Allah pernah memberikan nama sebelumnya. Bukan, Sebelum Nabi jangan Yahya juga sampai ke pernah. Allah dulu Bang. Kita nggak perlu Memang Allah sampai kan yang Allah ngomong dulu. di Dari sini dalam kalimatnya ini Al-Quran loh, ini Bang. kasusnya Allah yang ngomong. Ini dari kalimatnya Bukan, ini Bang. loh, Bukan Allah itu yang Kita ngomong, bahas Bang. kalimatnya Bang. Nah kan ini perlu kaji lagi nih dalam ilmu tafsir ini. Abang nggak bisa nyimak kalimatnya apa gimana nih Bang? Iya, maksudnya gini loh Bang, kita tuh harus berbicara kapasitas. Kalau Abang baca Bible, saya nggak akan terlalu jauh membaca atau dalam masalah Bible karena itu bukan ranah saya. Bukan, kita nggak perlu ngarang liar. Kita nggak perlu Bukan. ngarang liar dulu. Kita kesampingkan dulu Ya. dogmanya. Kita ambil dulu kalimat ini Bang, biar Abang ngerti kosakata Ya. kalimat ini tujuannya untuk apa begitu loh. Itu yang dimaksud Bang Edis. Nah, kosakata ini menunjuk mengarah atau bermaksud seperti apa ya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti sebelumnya ya berarti Nama-namanya itu kembar. narasumbernya ini ngasih nama contoh Budi Kembar terus gitu. Budi. Tiba-tiba yang ngasih nama ini balik arah nih, dia ganti menjadi Yahya. Yahya. Nah begitu loh menurut kalimat ini loh Bang ya.
Kita nggak usah ngarang liar kemana-mana dulu. Makanya saya bilang, kesampingkan dulu dogmanya bang, biar kita Abang fokus nggak di sini. Ya sekarang begini, abang tidak akan bisa membawa narasi apa antonimnya, kemudian ini antonim berarti pernah memberikan nama yang sama seperti yang ini. Ya, kalau secara logis harusnya gitu, Bang Abdul. Harusnya begitu. Begini loh Bang, dalam redaksi ini tidak ada sedikit pun sekarang logikanya. Nabi Zakaria punya sanak saudara berapa? Kan dalam kitab Bible tadi saya dengar bahwasanya karena tidak ada sanak saudaramu yang punya nama itu sebelumnya. Lah sanak saudaranya saya tanya, siapa saja namanya? Sanak saudara siapa? Zakaria. Sanak saudaranya nggak dituliskan di dalam Bible. Lah begini, di situ saja tidak dituliskan padahal katanya ini belum pernah loh. Emang di Quran dituliskan? Lah sini saya tanyakan dulu, saya selesaikan dulu narasi saya Bang. Lah sekarang saya tanya, sanak saudara Zakaria itu tidak banyak loh Bang. Bang, Zakaria, bentar, Bang, enggak sebentar, kita lari kemana-mana nih Bang, Bang Abdul. boleh, anak Zakaria ada berapa Bang? Satu-satunya itu, Yahya itu, Cuma satu-satunya Yohanes itu. Iya. Ya. Terus siapa lagi yang mau dikasih nama? Ya makanya itu justru kalimat ini makanya aneh Bang, makanya saya bilang aneh. Gini, biar saya jelaskan supaya ini kok ada son-son ketawa ini kalau dalam ini kurang bagus ini kayaknya son-son ketawa itu dari yang nonton kah? Oke, lanjut. Nah, begini. Jadi begini, saya jelaskan karena saya ini untuk ngaji tafsir Quran juga saya sudah lama. Saya jelaskan begini. Boleh saya ngomong dulu jangan dipotong boleh ya Bang ya? Ya. Iya, masalahnya Abang itu nggak nangkep apa ya. Gini aja Bang, gini atau gini aja Bang. Gini aja Bang Abdul, biar kita persingkat gini aja. Coba Bang, apa yang saya maksudkan gitu coba. Ya karena Bang maksud menginginkan antonimnya. Berarti ada yang sama dong sebelumnya, ada nama-nama yang sama dong sebelumnya karena nama Yahya ini adalah satu-satunya nama begitu loh yang belum pernah diberikan sebelumnya. Ya, logikanya harus seperti itu kan? Bang, begini. Jangan terlalu abang memaksakan logika abang tersebut, memaksakan antonim. Kalau kita bawakan bahkan Bang di dalam Bible tadi, kalau kita paksakan antonim, dalam antonim itu kena juga loh Bang. Oke, aku izin Bang Semut Merah, aku turunkan dulu ya Bang ya. Abang tuh tapi monitornya tapi. Enggak, biar layarku biar kita bagi dua aja. Terima kasih Bang Semut Merah, makasih banyak Bang ya. Ini gimana besarnya nih Bang? Ini gimana besarnya nih Bang? Sebentar, biar ku bikin dulu bandingannya Bang. Nanti kalau satu aja mungkin abang nggak percaya nih. Ku bikin bukti bahwasanya ayat ini. Oke, abang percaya nggak kalau ayat ini direvisi? Al-Quran tidak ada yang direvisi Bang. Baik. Kutunjukkan Bang ya, kutunjukkan. Baik, tadi abang bilang Allah ya, betul? Ya. Tadi abang bilang yang datang kepada Zakaria itu adalah Allah, betul? Gini, boleh saya selesaikan dulu? Ya sebentar, biar saya ini mau jebak saya nih. Innallaha yubasyiruka dengan Nabi Isa ini. Saya paham betul ini ayatnya. Nabi Isa. Ini kan yang Ali Imran kan? Gimana Bang? Makanya abang denger dulu Bang. Oh ya, siap. Maaf. Baik. Terlalu semangat saya Bang. Baik, Bang. Di dalam Ali Imran 39 ya ada sosok yang datang kepada Zakaria. Ya. Di dalam Maryam ayat 7 ada sosok yang datang kepada Zakaria. Nah, tadi abang bilang sosok yang datang kepada Zakaria ini adalah Allah, betul? Bukan Allah, memberikan kabar gembira. Iya, siapa dia yang datang kepada Zakaria ini siapa? Lah, kalau lafaznya inna nubasyiru yang berperan itu Allah dan malaikatnya. Kalau innallah yubasyiru itu yang malaikat. Bukan Bang, tolong Bang ya, Bang Abdul. Aku cuma tanya pertanyaan simpel. Siapakah yang datang kepada Zakaria? Bahasanya diganti Bang, siapa yang memberikan kabar gembira? Kalau yang datang malaikat tentunya. Baik, malaikat ya. Ya. Baik. Apa yang diucapkan malaikat kepada Zakaria? Yang di ayat mana Bang? Ya, karena ini beda. Nggak beda sama. Bang. Ini dua peristiwa yang sama, tapi yang datang juga beda, yang diomongin juga beda. Sama. Perhatikan Bang. Ya. Tadi abang bilang yang datang malaikat ya. Ya. Baik. Di dalam versi Ali Imran 39, dia ngomong begini. Annallaha, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi ikutan menahan diri. Ya. Sementara di dalam Maryam ayat 7, yang datang itu adalah sosok Inna yang mengatakan kami. Makanya kata-katanya Inna nubasyiruka. Oke. Kutanya dulu sama abang sebelum jauh ke depan. Apakah dua ayat ini membahas tentang peristiwa yang sama? Ya, Jelas. Lalu yang datang kepada Zakaria, tolong Bang, tegas dulu. Sosok yang datang kepada Zakaria apa? Malaikat? Malaikat ya. Baik. Malaikat ini ngomong inna atau anallaha? Mereka ngomong. Yang malaikat ngomong. Mereka ngomong innallaha. Innallaha, tapi di sini kami. Anallaha.
Ya, tapi yang di bawah inna. Nah, boleh saya kasih tahu kenapa? Enggak, saya pengen tahu yang mana yang benar omongannya. Kedua-duanya benar loh. Gimana bang caranya dua-duanya benar bang? Nah, makanya boleh nggak saya jelaskan bang? Silakan. Nah, begini, saya mau tanya dulu sebelum saya jelaskan. Mana yang dulu antara turun surah Ali Imran atau Maryam? Bang, kita jadi kemana-mana ini kalau kayak begini bang. Saya jawab langsung, Aduh. serius. Saya jawab langsung. Bang, ini suara sound tertawanya agak keras bang. Ini dari penonton ya? Bang Abdul, dengarkan ya bang ya, dengarkan bang. Bang, kalau abang nanti bahas mana dulu yang kitabnya turun, Bukan siapa ayat yang itu. nulis Quran, Enggak, bang. itu saya nggak sampai sana bang. Saya nulis. Bang dengerin ya bang ya, bang Saya cuma tanya. Bang Ya, Abdul, oke. Bang Abdul dengarkan bang. Kajian kita di sini bukan kajian dogma bang. Kalau kajian dogma, bolehlah nanti abang bilang, oh ini tergolong surat Makiyah, ini tergolong surat Madaniyah, maka yang turun pertama surat adalah Al-Alaq bang. Abang mau baca Quran 1000 kali nggak ada bang yang ngomong kalau surat Al-Alaq itu yang pertama. Abang nggak akan temukan bahwa duluanan mana Ali Imran sama Maryam bang, nggak ada bang. Saya pengen kita fokus bang. Oke, saya akan jelaskan langsung dengan pertanyaan, langsung saya jawab pertanyaan saya sendiri. Surat yang pertama kali turun, yang mendahului antara kedua ini adalah surat Maryam. Barulah surat Ali Imran. Karena surat Maryam itu turun Mekah, Ali Imran itu turun di Madinah. Lah sekarang ketika, ya itu yang saya baca lengkapnya bang. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidahu wa surah nabiyyan minas salihin. Kalimat ini bang, ini konteksnya memberitahu kita semua. Ya, bukan hanya begini. Saya jelaskan dalam bentuk contoh. Ya, ketika ada seseorang datang kepada Pak Budi, kemudian Pak Budi diberitahu bahwasanya dia telah diberi uang sejumlah 1 miliar rupiah. Oke, dalam narasi yang lain, dalam cerita yang sama, datang seseorang dan dia berkata kepada Pak Budi, innana nubasyiruka, kami Pak Budi memberikan Anda uang 1 miliar. Oke, bedanya di mana bang? Yang satu narasi, yang satu apa yang diucapkan kepada Pak Budi. Apa yang Pak Budi? Begitulah yang terjadi dalam Al-Quran ini. Iya, salah bang, salah. Itu dua-duanya adalah percakapan antara Zakaria dan sosok yang datang kepadanya, bukan narasi. Kalau memang percakapan antara Zakaria, saya tanya, di dalam Ali Imran mana percakapan antara Zakaria dengan malaikat? Itu sesungguhnya Allah menggembirakan kamu bukan. itu. Sebelumnya bang, abang harus baca. Sudah bang, sudah saya baca semua itu udah berkali-kali. Lalu dia dipanggil oleh para malaikat ketika ia tengah sebentar bang, gini bang. Lalu dia dipanggil oleh malaikat. Itu kan kalimat narasi, betul? Ya, kan saya bilang tadi. Contohnya yang di sini kalimat narasi atau kalimat yang diucapkan langsung kepada Zakaria? Ini narasi ini bang. Bukan, itu kalimat yang diucapkan kepada Zakaria. Bahasa Arab loh. Wanadat hul malaikat tuh. Gini saya sebutkan. Dengarkan bang, dengarkan. Nah, ini makanya kita saling balap-balapan bicaranya. Dengarkan bang ya, bang dengerin. Nanti kasih waktu saya. Sabar bang ya. Bang, aku kasih abang waktu sebanyak-banyaknya kalau abang jawab apa yang saya maksudkan. Ya, masalahnya abang itu malah cerita yang lain. Oke, saya nampakkan mukanya supaya saya tidak cerita yang lain. Kalau abang cerita yang lain, abang mengatakan ayat ini turun duluan, ayat ini turun duluan. Nanti panjang lebar loh bang kita bang. Abang bertanya, apakah ayat ini saling merevisi? Saya bilang tidak. Sudah saya berikan jawaban. Satunya berbentuk narasi, satunya berbentuk penyampaian. Bukan bang, dengarkan bang. Nih ya, nih. Oke, dengarkan saya dulu ya. Nih. Kemudian malaikat memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrabnya. Ah, ini kalimat narasi. Saya setuju sama abang, ini kalimat narasi. Nah, tapi kalimat ini perhatikan, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Ini bukan kalimat narasi lagi nih. Ya, bang dengerin dulu lah. Abang dengerin dulu. Ya, makanya saya langsung ke Arabnya aja nih, sekarabnya ya. Ketika kata-kata dimulai dari kata-kata annallaha, itu bukan kalimat narasi lagi. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya, itu adalah kalimat yang diucapkan sosok yang datang kepada Zakaria itu kepada Zakaria. Setuju? Setuju nggak? Saya dengarkan dulu bang. Nggak, setuju nggak? Kalau perkataan di Ali Imran saya belum setuju. Lalu kata-kata kamu ini itu kamu siapa di sini bang? Nubashiruka. Di sini siapa? Nah, gini mainnya grafik bahasa Arab bang. Itu makanya saya akan jelaskan dari tadi. Tapi jelaskan dulu bang. Biar saya nanti jelaskan. Abang mohon dengarkan. Baik, begini bang ya. Annallaha yubashiruka. Sesungguhnya Allah menggembirakan engkau. Engkaunya ini merujuk kepada Zakaria. Makanya kalimat ini bukan kalimat narasi lagi, tetapi kalimat yang diucapkan kepada Zakaria. Sudah? Nah, ternyata di dalam versi Maryam ayat 7 bunyinya bukan annallaha yubashiruka, tetapi inna nubashiruka. Ya.
Nah, bedanya apa? Bedanya begini, kalau anallaha dia sedang menyampaikan firman Allah. Sesungguhnya Ya. Allah menggembirakan kamu. Ah. Sudah? Tapi kalau inna, dia tidak menyampaikan omongan orang, tetapi dia langsung ngomong. Sesungguhnya kami. Ah. Paham, Bang? Ya. Makanya aku bilang di sini ada sebuah kontradiksi. Nah, bukan hanya itu, Bang. Kontradiksinya bukan hanya itu. Kalimat selanjutnya, perhatikan. Versi Ya. Ali Imran 39, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya. Ya. Tapi versi surat Maryam, sesungguhnya kami menggembirakan kamu dengan seorang gulam yang bernama Yahya. Ya. Lalu kalimat selanjutnya, yang membenarkan kalimat dari Allah menjadi ikutan dan menahan diri. Sedangkan yang di bawah tidak ada kalimat itu. Tidak ada kalimat yang membenarkan kalimat dari Allah yang menahan diri. Tapi kalimat yang di bawah, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Jadi kalimat ini, Bang, mau ditukangin kayak mana aja, ini nggak bakal bisa digabung jadi satu. Nggak bakal bisa digabung jadi satu. Aduh. Silakan. Oke. Ya. Tadi abang baca surah Ali Imran. Saya baca langsung ya. Mau murtad atau takut harta warisan? Apa itu? Maaf bang, kebaca komen. Panadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Surat Ali Imran jelas itu langsung malaikat yang datang. Oke. Dalam yang saya intinya saja bang, insyaallah saya intinya saya sampaikan bahwasanya langsung Nabi Zakaria, bahwasanya malaikat langsung yang datang kepada Nabi Zakaria kemudian menyampaikan hal tersebut. Kemudian dalam surat Maryam, ya surat Maryam, Allah Taala mengatakan ya Zakaria inna nubasyiruka. Ya, dalam kalimat inna nubasyiruka, inna ini bukan hanya Allah saja, cuma terlibat juga malaikat. Juga saya sudah contohkan tentang orang yang datang tadi, seseorang yang dapat hadiah. Nah, gini bang, kalau kita memaksakan logika kita Bang, masing-masing. aku nggak memaksakan loh, Bang. Bang gini, Bang. Dengan segala hormatku ya, Bang. Oh ya, Bang, dengan segala hormatku ya, Bang Abdul Halim. Gini loh, Bang. Aku itu nggak nanya itu loh, Bang. Yang kutanyakan itu, gini loh, Bang. Di sini ada perbedaan, Abang setuju? Ya. Ada perbedaan kan, Bang? Dari lafaz yang makna satu sama. Kalau makna jelas Begini, beda, Bang. Bang, gitu. Dalam Bible banyak ya loh, Bang. Dia lafaz yang berbeda cuma nanti arahnya sama. Ada, loh. saya akui ada, Bang. Saya akui, Bang. Contoh. Mau aku kasih contohnya, Bang? Banyak, Bang. Enggak perlu kita bahas. Begini, kalau kita begini, Bang, saya harap begini. Dalam membahas sesuatu, Abang kan niatnya kan ini untuk kebenaran. Abang harus jujur. Kalau dalam dua kalimat yang lafaz berbeda mempunyai makna sama, bukan hanya Quran, Bible pun ada. Bahkan Bible Bang juga Jono boleh naik lah, Bang, bantu saya, Bang. Dengan gitu kita kan berdua. Bukan, maksud enggak ada temanku di bawah, Bang Jono. Kemudian begini, sebelum selesai boleh saya lanjut dulu, Bang? Silakan. Nah, kemudian kita kembali pembahasan utama. Oke, kita kembali ke pembahasan utama. Bahwasanya ada apakah tuduhan masalah menciplak atau meniru kemudian salah. Itu saya sangat-sangat tidak terima, Bang. Dalam artian tidak terima bukan karena saya istilahnya saya berkata ini karena dalam segi keilmuan, bukan data dan keilmuan. Dalam narasi kalau seandainya niru, Bang, tentu saja Al-Qur'an nanti akan mengatakan bahwasanya dalam niru itu bahwasanya Zakaria setelah melahirkan anak mau disunat nanti mau dikasih nama, kemudian ada kerabatnya mengatakan kasih juga lah namanya Zakaria, kemudian istrinya Elizabeth mengatakan yang lain saja Yohanes saja. Oke, fokus Ustadz, coba fokus ya. Salam Bang Edis ya, thank you. Salam Bang Jono. Lah kemudian kalau seandainya kan kita kembali pembahasan awal ya, yang tadi kita sudah jawab. Menurut saya itu saya sudah jawab lengkap. Kemudian yang masalah tuduhan apakah persis kemudian sebelum ke tuduhan. Saya ngomong, Bang, bentar ya. Dari tadi saya diputus terus mau nangis saya ini, ya Allah, udah jam setengah satu. Silakan Pak Ustadz, silakan. Aduh. Santai Pak. Ya, saya karena senang berdiskusi. Serius, saya kalau di pondok pesantren sampai jam 3 diskusi, alhamdulillah. Iya, kemudian, Pak, kemudian begini. Kalau dalam apakah meniru kemudian salah, itu tentu tidak. Dalam Al-Quran itu bayangkan, bahkan dalam Al-Quran itu pemberitahuannya sebelum melahirkan loh. Bahkan kalau kita lihat itu, lihat coba lihat, ya Zakaria inna nubasyiruka. Nubasyiruka kan abang Edis ini saya dengar tadi juga paham Sorof. Itu bahkan sebelum mau lahir sudah diberitahu bahwasanya ia akan melahirkan seorang anak yang belum pernah diberi nama sebelumnya, yaitu Yahya. Kalau dalam kitab Bible itu sendiri itu sudah dilahirkan. Baru terdapat pendapat. Bentar, Bang, belum selesai aku ngomong, Bang. Ya lanjut deh, boleh. Ya sabar. Silakan Bang Abdul. Nah, kemudian lah
Dari situ saja sudah berbeda. Adapun nanti apakah mencimplak atau tidak? Oh, kalau dalam masalah ciplak, ya Bang, saya sering meneliti buku bukan hanya dalam ilmu agama, bahkan dalam buku-buku yang manuskripnya jauh saya sudah teliti, Bang, yang umurnya ratusan tahun. Apakah ini bukunya yang mana dahuluan sehingga bisa kita lihat mana dari antara dua buku ini yang tiru-tiruan? Oke, lah sekarang dalam konteks abang bilang tadi, saya mau jawab yang pertama karena belum yang terjawab. Tuduhan apakah meniru kemudian keliru? Tentu tidak. Kenapa tentu tidak? Al-Quran itu konsisten dengan maknanya, sehingga apa? Dari awal sampai akhir tadi tidak ada yang berbeda. Begitu dalam masalah ya Nabi Yahya tadi sudah diberitahu tentang namanya bahkan sebelum kelahirannya. Apakah sama dengan Bible? Tentu beda. Kalau yang dalam Bible itu sendiri, dia sudah terjadinya perdebatan nama bahkan itu setelah kelahiran dan bahkan ketika ingin disunat. Lah, itu jawaban saya. Kemudian yang masalah lam naj'allahu min qablu. Nah, ini makanya kalau bahasa Arab takutnya saya nanti malah terlalu jauh. Min qablu samiyah. Oke. Dalam bahasa Arab, Bang, yang namanya samiyah itu belum pernah diberikan sebelum. Loh kok ya untuk apa? Berarti ada nama yang sama dong sebelumnya begitu loh. Lah, begini. Nah, Zakaria punya anak cuma satu. Tapi yang dikehendaki oleh ini sanak saudara ada. Abang boleh buka nanti penjelasan dari kitab Bible Abang. Itu yang dimaksud dengan sanak saudaranya, saya yakin bukan sanak saudara kandung. Saya yakin. Yang dimaksud dengan sanak saudara Zakaria itu adalah para nabi dan para rasul yang menjadi sanak saudaranya Zakaria. Saya yakin itu. Lah, tak ada satupun sanak saudara dari kalangan Zakaria yang sebagai nabi itu, yang rasul tadi yang menjadi sanak saudara Zakaria, yang namanya sama dengan Yahya itu tidak ada. Lah, kenapa Yahya? Lah, ini saya jawab. Kenapa Yahya? Samia ini, Bang, ya. Samia ini dia bermakna nama kemudian punya maksud tujuan. Nah, ini ketawa, Bang, ini ketawa. Aku jelaskan ketawa, enggak boleh. Bukan ketawa, Bang. Siapa yang ketawa? Kita Bang? nunggu nih, Bang. Iya, saya Nggak ada menahan diri, Bang. Saya nggak komen. Berarti saya buruk sangka nih, maaf saya ini ya. Nggak ada, Bang. Ya, oke. Ya, silakan. Maaf, saya buruk sangka nih, Mama. Nah, kemudian lah nama Yahya ini, kenapa Allah Ta'ala memberikan nama Yahya dan dinobatkan sebagai nama yang tak pernah diberikan sebelumnya? Karena memang Yahya ini ketika dia syahid ataupun dibunuh oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab lah, dan artinya dia syahid, namanya tetap hidup. Dan begitu juga Zakaria, namanya itu Zakaria selalu diingat. Begitu juga dengan Yahya. Lah, masalah tadi apakah namanya sama dengan tidak? Tak ada satupun dari sanak saudaranya tadi dari kalangan Nabi dan Rasul yang sama memang namanya dengan nama Yahya begitu loh. Kemudian yang terakhir tentang masalah fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, kemudian dengan Maryam 7, menurut saya boleh kita buka diskusi khusus untuk ini karena dengan pertanyaan pertama, dengan pertanyaan Ali Imran 39 dan Maryam 7 ini bisa didiskusikan lebih jauh lagi. Nah, karena ini, Bang, dalam ini Ali Imran 39 dan Maryam 7. Sedangkan pembahasan yang Maryam 7 saja itu nanti sudah Abang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dikaitkan lagi dengan Ali Imran 39 akan lahir pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya perlu dijawab gitu loh. Oke, silakan ditanggapi, Bang. Dikit. Ya udah habis waktu ada. Ini kok saya tiba-tiba ada kayak Kalau masih ada Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz, katanya dikit lagi nggak apa-apa. Saya udah terlanjur menunggu tadi kan. Oh, bentar. Ini gimana matikan gift-nya gimana nih? Nggak apa-apa, Bang. Dapat gift nggak apa-apa. Orang kan pengen kasih gift, nggak apa-apa. Itu sesama Muslim. Di sini banyak Muslim yang nonton. Cuma saya nggak pandai nukarnya, Bang. Nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya
yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.